السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan sering saya ingatkan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan sunnah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita masih membahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir pada pekan yang lalu kita membahas tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang keempat dari bab atau poin yang ke-24 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-24 sudah kita bahas 4 poin. Sekarang kita masuk poin yang kelima dari poin yang ke-24, yang kelima tentang larangan ghulu dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ghulu, berlebihan kepada Rasulullah SAW tidak boleh, dan juga memuji Nabi dengan berlebihan juga tidak boleh. Jadi ada dua di sini. Yang pertama tentang ghulu, berlebihan kepada beliau, tidak boleh. Yang kedua, memuji beliau dengan berlebihan juga tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Jadi ghulu artinya melampaui batas, ghulu itu. Jadi qala yaghlu ghuluwan, melampaui batas. Jika ia melampaui batas dalam ukuran, itu namanya ghulu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 171, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ini Allah firmankan umum pada asalnya kepada orang-orang Nasrani. Di dalam kitab Tauhid di bab yang ke-19 di dalam kitab Tauhid itu ada bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihin. Di antara sebab kafirnya manusia, artinya sebab kafirnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nanti antum catat, bisa dilihat dalam kitab Tauhid atau syarah kitab Tauhid.
bab yang ke-19. Dalam kitab yang lain syarahnya juga disebutkan, ada yang babnya bab 18, cuma beda satu nomor aja. Yang di syarah kitab Tauhid itu bab 19. Ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum wal ghulu fi salihin. Di antara sebab kafirnya manusia, arti kafirnya anak Adam, dan mereka meninggalkan agama mereka, sebabnya adalah ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini disebutkan jangan kalian gulu terhadap Allah kecuali dengan kebenaran. Artinya Allah tidak pernah mewahyukan bahwasanya Allah mempunyai anak. Tidak ada sama sekali. Allah mengatakan dengan jelas lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di sini Allah ingatkan kepada ahlul kitab jangan melampaui batas. Isa putra Maryam itu Rasulullah, utusan Allah. Dan kalimatnya, arti kalimatnya Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kun fayakun yang disampaikan kepada Maryam. Yang Maryam hamil dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kalimat kun, maka jadilah Nabi Isa. Sampai Maryam melahirkan. Artinya Nabi Isa lahir dengan kehendak Allah dengan kalimat kun fayakun, artinya jadi maka jadilah, tanpa bapak. Jadi Isa lahir tanpa bapak. Dan ruh yang Allah ciptakan, arti ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh yang lain yang Allah ciptakan. Jadi nggak boleh berlebihan. Dan Nabi Isa bukan Tuhan. Makanya ketika orang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, Allah itu marah, Allah murka. Dan orang yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka dia kafir. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW Allah telah turunkan wahyu bahwa orang yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Antum bisa lihat dalam surah Al-Maidah di ayat 72, di ayat 73. Di surah Al-Maidah, di surah yang kelima, antum lihat. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Maka Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak punya penolong. Ini surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian di surah Al-Maidahnya ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid
wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga. Arti Tuhan itu ada tiga. Dan tiada ilah melainkan hanya satu, yaitu Allah SWT. Apabila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, sungguh Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Arti Allah akan mengazab orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Jadi Allah sudah mengatakan di sini bahwasanya telah kafir orang mengatakan Allah itu tiga, telah kafir orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan atau Isa itu adalah putranya Allah. Ini kafir. Bab ilah itu hanya satu, hanya Allah SWT. Wa ilahakum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ilah kamu lah ilah yang satu, enggak ada ilah kecuali Allah. Kalau dipertanyakan kenapa mereka sampai mengatakan Isa sebagai Tuhan, ya karena gulu. Kalau dibahas bab ini, kenapa mereka? Karena gulu. Mereka berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 30. Untuk mencatat surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Artinya di sini Allah menjelaskan, Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Begitu juga orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Ini semuanya kafir. Semua ini mereka adalah orang-orang kafir. Dan Allah melaknat mereka. Ini sebabnya karena gulu. Mereka gulu kepada makhluk, berlebihan kepada makhluk. Dan juga awal kalau kita lihat kesyirikan yang ada di muka bumi ini sebabnya karena gulu. Awal terjadinya kesyirikan di muka bumi sebabnya karena gulu. Di dalam kitab Tauhid di bab yang tadi, bab yang ke-19 disebutkan tentang awal terjadinya gulu di muka bumi ini. Wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala Ibnu Abbas hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah qala ghairu wahid min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Di dalam kitab Sahih, maksudnya dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah dalam surah Nuh di ayat 23. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka berkata jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, jangan juga Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Arti nama-nama ini
Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr adalah orang-orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga orang-orang yang mendirikan patung tersebut meninggal dunia. Semuanya meninggal dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu, yakni orang-orang soleh meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, sejak masa itu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini akibatnya akibat gulu. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Jadi di sini kalau kita lihat, sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh merupakan sebab yang bisa mengantarkan penyembahan kepada mereka. Dan ini sudah terbukti. Ini terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan nanti terjadi juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya umat Nabi Muhammad ini, kita lihat banyak kubur-kubur yang dianggap kuburan keramat, kuburan orang soleh, dibangun kuburannya, kemudian disembah. Seperti yang kita lihat di Indonesia, kuburan Wali Songo, orang datang berbondong-bondong. Dalam Islam nggak boleh seperti ini. Ziarah kubur boleh, tapi ziarah dengan tujuan untuk mencari barokah, tujuan untuk beribadah di tempat kubur tersebut, nggak boleh dalam Islam. Ini merupakan jalan yang membawa kepada penyembahan, dan terbukti akhirnya disembah. Orang datang ke sana minta kepada mereka agar disembuhkan penyakitnya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan rezekinya, diangkat jabatannya, dan yang lainnya. Terjadi ini, dan yang datang bukan sedikit, jutaan. Sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan ini terjadi di Irak, terjadi di Mesir, banyak negeri Islam. Yang paling banyak di Indonesia ini. Makanya harus dakwah tauhid, harus terus, nggak boleh berhenti. Gitu. Karena penyembahan kepada selain Allah, Allah nggak redho, Allah tidak redho. Karena dosa yang paling besar dosa apa? Syirik. Makanya nasihatnya yang pertama kali seorang bapak kepada anaknya Allah abadikan dalam Al-Quran. Nasihatnya siapa? Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Enggak ada kezaliman di muka bumi yang lebih zalim daripada kesyirikan. Allah sebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Makanya di sini dibawakan tentang sikap gulu dari kaumnya Nabi Nuh. Ini orang-orang soleh ini meninggal dunia, kemudian setan membisikkan untuk mengenang jasanya mereka, perjuangannya mereka. Dibangun patung, dibuatlah gambar-gambar, patung-patung, rupaka-rupaka dibuat. Tadi nggak disembah, hanya untuk mengenang. Kemudian orang yang membuat ini sebagai murid-muridnya meninggal dunia, diganti generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya melihat seperti ini, oh ini Tuhan kita, disembah. Ini yang mengatakan demikian itu sahabat Ibnu Abbas, Al-Habr Al-Bahr, orang yang berilmu dan lautan ilmu, menjelaskan demikian, menafsirkan ayat ini dalam surah Nuh demikian. Surah ini, surah Nuh, dibaca nggak oleh kaum muslimin? Dibaca nggak sama kiai-kiai itu? Dibaca. Mestinya kalau mereka baca surah ini, surah Nuh, bahkan mereka hafal, baca tafsirnya. Bagaimana awal kejadian orang menyembah kepada selain Allah. Ghulu ini. Tapi dilewati aja itu surah Nuh. Ibnu Abbas menjelaskan di dalam Sahih Bukhari, dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
bahwa awal terjadinya kesyirikan gulu ini disebabkan pada zaman Nabi Nuh, orang-orang gulu kepada orang-orang soleh. Jadi kalau kita lihat dari faedah yang dapat kita ambil dari riwayat ini, yang pertama, sikap gulu berlebihan terhadap orang soleh merupakan sebab yang mengantarkan penyembahan terhadap mereka. Yang kedua, orang yang melakukan syirik besar beribadah kepada selain Allah berarti dia telah meninggalkan agamanya, yaitu murtad setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Karena agama Islam dibangun di atas apa? Di atas tauhid. Agama Islam dibangun di atas tauhid. Semua nabi dan semua rasul mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Dan juga di sini peringatan terhadap apa? Gambar-gambar dan patung-patung. Awalnya digambar, dilukis, dibuat patung, kemudian disembah. Dan juga yang keempat, peringatan terhadap tipu daya syaitan. Jadi syaitan itu selalu menghiasi keburukan dengan kebaikan. Dan syaitan berusaha bagaimana menyesatkan manusia dengan bertahap. Perhatikan tuh, setan menyesatkan manusia dengan bertahap, nggak langsung. Makanya Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan menyesatkan selangkah demi selangkah, khatwa-khatwa, enggak sekaligus. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian yang kelima, peringatan terhadap bahaya bid'ah walaupun niatnya baik. Yang keenam, beriktikaf di kuburan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Iktikaf di kuburan. Dari zaman dulu sudah ada orang iktikaf di kuburan. Kalau menurut Islam iktikaf di mana? Di masjid, bukan di kuburan. Tapi orang-orang jahiliyah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu iktikafnya kepada siapa? Kepada berhala. Mereka ibadah kepada berhala. Dengan duduk bersimpuh di sana, kadang-kadang beberapa jam, kadang-kadang sampai sehari dia bersimpuh di sana itu, iktikaf di sana di kuburan itu, sampai bermalam juga. Ini merupakan wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Yang ketujuh, faedahnya mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu. Karena selama ilmu itu masih ada, artinya ada orang-orang yang berilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang tauhid dan bahaya syirik, insya Allah agama ini akan terjaga. Tapi ketika sudah meninggal orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid, maka orang akan menyembah kepada selain Allah. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wa nusiyal ilmu ubidat. Ilmu itu sudah dilupakan, kemudian disembah. Artinya sudah nggak ada lagi para dai atau ulama yang mendakwakan dakwah tauhid. Kalau sudah nggak ada, disembah semua kubur-kubur itu. Jadi selama masih ada dai yang mengajak kepada tauhid, ini merupakan keberkahan bagi umat ini. Yang kedelapan, tentang bahayanya orang yang tidak belajar agama. Kalau orang tidak belajar agama, tidak nuntut ilmu, lama-kelamaan dia akan sesat. Akan sesat. Apalagi dia merasa dirinya sudah cukup. Dia tidak tahu lama-kelamaan masuknya kesyirikan dalam hatinya atau dalam keluarganya. Kemudian yang terakhir, bahaya taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang akan mengantarkan manusia kepada kesesatan. Sekarang kita bahas hadisnya. Kita melihat di sini di halaman 268 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Karena sungguhnya ghulu dalam agama ini, atau berlebihan dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini Nabi menyebutkan yaitu jangan kalian gulu, jangan berlebih-lebihan di dalam agama. Karena berlebihan itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Salah satu sebab yang membuat seorang menjadi kufur adalah sikap gulu dalam beragama, baik kepada orang soleh atau orang yang dianggap wali, maupun gulu kepada kuburan para wali hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal inilah perbuatan syirik akbar, dosa besar. Hadis ini, faedah dari hadis ini, iyyakum wal ghuluwa fid din. Yang pertama, larangan dari gulu. Faedahnya yang pertama, larangan dari gulu, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Yang kedua, jeleknya akibat dari gulu. Akibat dari gulu yaitu al-halak, kebinasaan. Yang ketiga, kita harus mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu agar kita tidak sesat. Bab di sini disebutkan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Yang membinasakan orang sebelum kalian dengan sebab gulu. Kita harus ambil pelajaran itu. Jangan gulu. Jangan gulu kepada orang-orang saleh. Jangan gulu juga dalam ibadah. Dan gulu juga dalam masalah akidah. Seperti masalah akidah, keyakinan seperti Khawarij yang mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir. Ini gulu mereka. Kemudian bukan hanya kafir, bahkan mereka bunuh. Seperti Khawarij mengkafirkan Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, sampai mereka membunuh. Awalnya Ali membunuh mereka, tapi kemudian mereka terus berusaha bagaimana membunuh Khalifatul Rashid. Seperti yang sudah saya sampaikan. Dan yang bunuh itu adalah ahli ibadah. Tapi ditutup kehidupannya dengan su'ul khatimah, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga enggak boleh gulu dalam ibadah. Ibadah juga sesuai dengan contoh Nabi. Jangan berlebih-lebihan. Dan orang akan meninggalkan ibadah itu karena dia berlebihan dalam masalah ibadah. Mau salat malam Nabi kerjakan 11, dia kerjakan lebih daripada itu. Sampai dia enggak tidur. Akhirnya ditinggalkan ibadah itu oleh dia. Yang Nabi contohkan kerjakan, tapi enggak, terus dia berlebihan. Ingin semangat untuk ibadah sampai enggak tidur. Sampai sholatnya 30 rakaat, bahkan lebih daripada itu. Ini gulu dalam ibadah. Atau yang lainnya lagi, yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang keempat, sikap gulu membuat binasa umat-umat sebelum kita. Yang kelima, jadi sikap gulu membuat binasa umat-umat sebelum kita. Yang kelima, Nabi SAW sangat bersemangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Jadi Nabi SAW
bersemangat, sangat semangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Makanya kita juga harus semangat mendakwakan dakwah tauhid. Nabi semangat terus menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, dengan rinci dijelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Dan gak boleh berhenti kita menjelaskan kepada umat ini agar umat ini selamat. Tujuan kita gak ada yang lain, agar umat ini selamat. Sebab kalau dia berbuat syirik, seperti mereka datang ke kubur-kubur wali atau kubur-kubur keramat atau tokoh-tokoh atau yang lain, mereka datang kemudian mereka sembah di situ, minta di situ, sampai mereka bersimpuh, menangis dan segala macam, minta kepada penghuni kubur. Ini perbuatan apa? Syirik. Ketika dia berbuat syirik, seluruh amal ibadahnya hapus atau tidak? Hapus seluruh amal ibadahnya. Kesian orang ini. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan kau termasuk yang merugi. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semua ibadahnya hapus. Dengan sebab apa? Syirik. Orang yang berbuat syirik menurut ayat yang tadi kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 72, diharamkan apa mereka? Diharamkan apa? Masuk sorga. Berarti tempatnya di mana? Neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya yang berbuat syirik haram bagi mereka masuk sorga, tempat tinggal neraka, dan mereka nggak punya penolong. Orang zalim nggak ada penolongnya. Justru kita mendakwakan dakwah tauhid ini karena kita kasihan kepada siapa? Kepada umat Islam. Jangan sampai umat Islam berbuat syirik. Ini harus terus dijelaskan. Ini kewajiban kita para dai. Harus wajib mendakwakan dakwah tauhid. Kasihan umat Islam kalau sampai mereka jatuh dalam penyembahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada selain Allah. Ini jatuh dalam kesyirikan. Kalau sudah syirik, hapus seluruh amalnya. Kalau sudah berbuat syirik, Allah katakan dalam Al-Quran, haram bagi dia sorga. Kalau orang sudah berbuat syirik, maka seluruh amalnya sia-sia. Dan orang berbuat syirik, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar di muka bumi ini. Jadi justru kita ini sayang kepada umat dengan dakwah tauhid ini, sayang. Cuma yang antum perhatikan lagi, justru kita yang mendakwakan dakwah tauhid melarang orang berbuat syirik, disenangi tidak oleh setan? Tidak. Setan enggak senang. Kemudian setan membisikkan kepada wali-walinya. Kan ada wali setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada wali setan. Kemudian wali setan bagaimana menjauhkan orang dari dakwah tauhid? Maka mereka tuduh dakwah yang mengajak kepada tauhid ini wahabi. Ini tuduhan dari siapa? Dari setan. Setan yang menuduh itu. Supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwah yang hak ini. Itu tuduhan dari setan. Makanya kita wajib hati-hati. Yang kita dakwakan ngajak orang bagaimana beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Jadi mereka nggak senang itu. Maka dituduhlah dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Seperti para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Karena mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Kemudian yang keenam, gulu terhadap orang-orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Gulu terhadap orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Sekarang kita lanjutkan. Tadi pembahasan tentang gulu. Kemudian tentang itra. Itra artinya melampaui batas, berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karenanya. Dan yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Muhammad SAW adalah melampaui batas dalam menyanjung beliau, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan rasul utusan Allah.
menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal tersebut misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawassul dengan beliau, tawassul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Perbuatan ini adalah syirik. Ini termasuk ghulu dan juga itra. Yang dimaksud dengan itra dalam hak Nabi SAW adalah berlebih-lebihan dalam memujinya. Padahal beliau telah melarang hal tersebut. Nabi SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu Abdullah wa rasuluh." La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku adalah hambanya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dalam Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi yang dimaksud la tutruni, jangan kalian itra, berlebih-lebihan dalam memuji. Jadi orang enggak boleh memuji-muji Nabi, menyanjung Nabi, enggak dibenarkan. Nabi tetap hamba. Yang senang untuk dipuji siapa? Allah Taala. Allah yuhibbu ayyuhmad. Allah senang untuk dipuji. Makanya kita memuji Allah Taala. Sedang memuji Nabi, Nabi larang. Nabi yang melarang, la tutruni kama atratin nasara. Nabi yang melarang. Hukumnya haram. Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Darimi dan yang lainnya. Jadi janganlah kalian, maksudnya dengan kata lain, jangan kalian memuji aku secara batil. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salatu wassalam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karena itu sifatilah aku sebagaimana Rabbku telah memberikan sifat kepadaku, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Di antara bentuk berlebihan kepada Nabi SAW, mereka mengatakan kalau orang membaca selawat atau yang lainnya, Nabi itu datang. Atau dalam peringatan-peringatan maulid atau yang lainnya, rohnya Nabi datang. Ini termasuk ghulu. Ini masalah gaib. Sedangkan orang kalau sudah meninggal dunia, roh itu berada di mana? Di alam barzah. Tidak kembali ke dunia. Mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Kemudian sekarang kalau orang mau memperhatikan, ini sudah ghulu, ya, perbuatan ghulu. Sekarang yang mengadakan acara-acara seperti itu bukan hanya satu tempat, roh Nabi datang. Sekarang berapa tempat, berapa negeri yang mengadakan? Apa roh Nabi itu satu, apa jutaan, sehingga datang kepada semua tempat? Ketika Nabi SAW masih hidup, nggak ada itu. Orang mengatakan kalau Nabi di Madinah, Nabi juga ada di Syam, Nabi ada di Yaman. Nggak pernah ada tuh. Ketika Nabi masih hidup, nggak ada orang. Oh, Nabi sekarang di Madinah, tapi ada juga Nabi di Yaman itu. Ada juga di Syam, nggak ada. Kok sudah meninggal punya keyakinan yang berbagai macam. Ini ghulu atau tidak? Ini ghulu. Ini ghulu kepada Rasulullah SAW. Bahkan di antara tokoh-tokoh mengatakan bahwa bukan hanya roh Nabi datang, bahkan dia bertemu dengan Nabi langsung, bukan mimpi lagi. Ini kan sudah nggak benar ini. Ini dipertanyakan, pertama tentang imannya, yang kedua tentang akalnya. Yang pertama ditanyakan tentang imannya, yang kedua akalnya. Bagaimana Nabi
bisa keluar dari kuburnya ketemu orang ini. Apa keutamaan keistimewaan orang ini? Di zaman sahabat terjadi nggak peperangan? Terjadi peperangan? Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi. Atau mengatakan tenang aja, kita tinggal tunggu Nabi bagaimana memutuskan. Nabi akan datang kepada kita. Nggak ada. Sudah meninggal sudah, nggak ada sahabat datang ke kubur Nabi. Dan terjadi berbagai macam masalah besar. Bahkan cucunya Nabi dibunuh atau tidak? Dibunuh di Karbala. Nggak ada tuh. Nanti insya Allah Nabi akan datang menolong ini cucunya supaya nggak terbunuh. Nggak ada sama sekali percaya, keyakinan nggak ada sama sekali. Nah setelah itu kemudian muncul Tarekat Sufiyah dan yang lainnya, Syiah dan segala macam. Nah, kemudian timbul keyakinan-keyakinan yang sesat, yang syirik, yang kufur. Nabi SAW tidak mau dipuji. Kita kembali lagi. Abdullah bin Syekhir berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid kami. Spontan Nabi menjawab SAW, kata Nabi SAW, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid, penguasa itu atau tuan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya Nabi dipanggil sayyid aja nggak mau Nabi meskipun beliau sayyid atau bukan sayyid Nabi. Sampai Nabi mengatakan SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyid, tuan anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak berbangga. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid, dan hadisnya sahih. Tapi ketika Nabi dipanggil sayyid, Nabi nggak mau. Karena apa? Nabi mencegah supaya orang tidak jatuh dalam kesyirikan, gulu. Takutnya mereka gulu. Lalu kami berkata, dan kau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Nabi menjawab juga, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar kalian katakan, atau seperti sebagian ucapan kalian, dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan. Nabi tidak mau para sahabatnya jatuh dalam perbuatan gulu. Dan ini dibawakan juga di dalam kitab Tauhid tentang tidak bolehnya memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini nanti antum bisa lihat penjelasannya dalam kitab Tauhid di bab yang ke-66 dalam syarah kitab Tauhid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Maka seketika itu juga Nabi bersabda, ini kalimatnya, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wa sayyidina wabna sayyidina. Jadi mereka mengatakan, wahai orang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Maka seketika itu Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitanu. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalni Allahu azza wa jalla. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa, yang wajar kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menjunjungku di atas atau melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam Amal Yawm wa Laila, dan Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sanadnya sahih. Di sini
Nabi membenci orang-orang yang memuji Nabi dengan mengatakan orang yang terbaik, putra yang terbaik, tuan kami, anak tuan kami. Nabi gak suka. Beliau SAW membenci jika orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama. Perhatikan bahwa beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau SAW melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau SAW, juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya beliau SAW mengarahkan mereka agar mensifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat yang paling tinggi bagi hambanya. Di dalamnya tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Artinya hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat hamba untuk menunjukkan atau menolak sifat ifrat atau gulu. Kalimat hamba untuk menolak sifat ifrat atau gulu. Nabi sebagai hamba. Makanya Allah menyebutkan meskipun beliau sudah mencapai derajat yang paling tinggi sampai beliau diangkat ke langit, dimi'rajkan, Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Allah menyebutkan dengan hamba. Meskipun sudah mencapai kedudukan yang tinggi, hamba. Ini untuk menjauhkan sifat ifrat. Itu Nabi paling senang dipanggil demikian. Yang kedua, Rasul untuk menolak sifat tafrid, sikap tafrid. Tafrid menyanyiakan. Kalau Nabi sebagai Rasul, wajib kita untuk ittiba kepada beliau. Enggak boleh kita menyanyiakan haknya Rasulullah SAW. Kita wajib untuk mencintai beliau. Kita wajib untuk mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Dan diantara konsekuensi cinta kepada Nabi yaitu ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukannya kita memuji-muji, menyanjung-nyanjung sampai disamakan Nabi dengan Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Menyekutukan Allah. Artinya menyamakan Nabi kedudukannya dengan Allah nggak boleh. Nabi tetap hamba. Meskipun beliau yang paling mulia dari seluruh makhluk, tetap beliau sebagai hamba. Bukan sebagai ma'bud. Ma'bud hanya satu, yang disembahnya satu, yaitu Allah. Sebagaimana Khalik hanya satu, yaitu Allah. Semuanya makhluk. Selain Allah, semuanya makhluk. Nggak boleh disembah. Jadi beliau SAW tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah berikan dan Allah ridhoi. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi SAW tersebut, sehingga mereka berdoa kepadanya. Ada orang yang berdoa kepada Nabi. Kalau ke Madinah, ketika mereka ziarah kubur Nabi, mereka langsung berdoa minta kepada Nabi SAW. Ini perbuatan syirkun akbar. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa ke kubur Nabi minta kepada Nabi SAW. Ini syirkun akbar. Minta pertolongan, bersumpah dengan namanya, meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi SAW dalam kasidah atau anasyid, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kasidah nuniyahnya, beliau berkata, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Bagi hamba pun ada hak, dan ia ada dua hak yang berbeda. Jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu hak tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fil Intisar lil Firqatin Najiyah, karya Imam Ibnu Qayyim. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita wajib hati-hati jangan sampai kita gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sebagai manusia, sebagai hamba, kita tetap memuliakan beliau. Kewajiban kita untuk taat kepada beliau dan ittiba kepada beliau. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustadz Jazakumullahu khairan materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Amin dari Jonggol. Pak Amin, silakan pertanyaannya. Dengan masalah yang hari Jumat datangi masjid awal menunggu khutbah itu gimana? Kita bersolat, apa kita zikir, apa baca Al-Quran, minta arahannya sesuai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin di Jonggol. Baik, barangkali ada jawaban dan tanggapan dari Al-Ustadz, silahkan. Hari yang paling utama dalam sepekan yaitu hari Jumat. Dan di hari Jumat kita dianjurkan untuk datang ke masjid. Kalau seandainya kita datang lebih awal, ya bisa kita lakukan setelah masuk ke masjid, sholat di masjid, sambil menunggu khatib kita bisa melakukan sholat. Artinya sholat menunggu khatib, sholat intidhar. Sholat 2 rakaat sampai khatib datang. Kalau kita umpamanya sholat sebagiannya, kemudian kita gunakan sebagiannya lagi untuk berzikir, boleh. Kita berzikir, dan yang paling baik lagi memperbanyak salawat. Karena Nabi SAW mengatakan akthiru as-salatu alayya yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah. Dia akan memperbanyak salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Jadi Nabi menyuruh, dan ini sudah saya bawakan hadisnya pada pekan yang lalu, pembahasan tentang salawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, terus ulang-ulang sampai 1000 kali pun nggak ada masalah. Memperbanyak salawat masing-masing salawat, karena Nabi menganjurkan memperbanyak salawat kepada beliau. Kalau kita mau baca mushaf juga boleh, tapi jangan sampai mengganggu yang lain, karena yang lain juga ada yang sholat, ada juga yang berzikir. Artinya hanya kita yang mendengar, kita lafadzkan tapi kita yang mendengar. Itu kita bisa lakukan. Jadi pada yang pertanyaan tadi, ketika datang lebih awal ke masjid, maka yang pertama lakukan tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu kalau kita mau sholat 2 rakaat, sholat terus. Kita sholat 2 rakaat, kemudian kita baca salawat, kemudian zikir, kemudian nanti sholat lagi, kemudian salawat lagi, zikir lagi, terus sampai khatib datang. Ya, yang lain silakan. Terima kasih jawaban dan penjelasan Ustadz, barakallahu fiik. Selanjutnya di kesempatan kedua masih dari penelpon di 0218236543. Sekali lagi kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan agar kita lebih mengambil faidah yang banyak dari Al-Ustadz di pagi hari ini. Silahkan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, dari mana? Ini Pak Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar, silahkan. Saat ini mau tanya masalah menghormati kepada Nabi. Bagaimana Pak? Masalah apa tadi? Ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 8 itu gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Menghormati kepada Nabi dengan penghormatan yang tidak dicontohkan oleh Allah. Seperti baca salawat Baghdad, salawat Nariyah, dan ada syair yang populer di Indonesia ini yang mengatakan begini, Ya Habibil Mustafa balik makosidana waghfir lana mamado ya wasi al-karomi. Ini bagaimana, itu apakah termasuk perbuatan hulu kepada Nabi atau bagaimana, Ustaz? Iya, baik. Kemudian yang kedua, mohon maaf, satu saja Pak ya, karena waktu yang terbatas.
Barakallahu fiik, Pak Mukhtar. Cukup Bapak ya? Ya. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Mukhtar. Silahkan Ustaz. Ya. Ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah memuji Nabi, menyanjung Nabi, kemudian tawassul dengan Nabi. Tentang tawassul, kalau soal ayat itu mesti membuka tafsirnya, penjelasan para ahli tafsir. Dari pertanyaan tadi disebutkan tentang bagaimana kita tawassul dengan Nabi SAW. Antum lihat di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di bab ke-54. Bab ke-54 tentang tawassul. Jadi tawassul itu artinya menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Jamaknya wasilah, artinya menyampaikan dan dapat mendekatkan kepada sesuatu. Itu jamaknya wasail. Dan wasilah juga mempunyai makna yang lain, kedudukan, derajat dan kedekatan. Wasilah menurut syar'i diperintahkan dalam Al-Quran segala apa yang mendekatkan seorang kepada Allah berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah jalan Allah agar kamu beruntung. Di sini yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 35 dijelaskan oleh para mufassirin, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan juga oleh Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, Ibnu Zaid dan yang lainnya, dan juga Qatadah. Yang dimaksud dengan wasilah taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Artinya yang dikatakan wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati dan mengerjakan amalan yang diridhoi. Bukan wasilah itu artinya menjadikan Nabi sebagai wasilah perantara kepada Allah, bukan. Bukan menjadikan Nabi. Boleh kita lakukan kalau Nabi masih hidup. Ini ada wasilah itu atau tawassul itu ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ada 3 itu di halaman 446. Yang masyru' tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau melalui doa orang soleh yang masih hidup. Ada 3 itu. Yang masyru' itu ada 3. Yang pertama tawassul kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Yang kedua dengan amal soleh yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Mungkin kita ada masalah, ada kesulitan yang luar biasa, kita bangun tengah malam, kita sholat atau kita langsung doa kepada Allah di waktu yang mustajab, kita sebutkan, ya Allah, saya sedang mengalami kesulitan, saya pernah melakukan amal soleh. Kalau amal soleh ini ikhlas karena Engkau, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah. Menyebutkan amal soleh kepada Allah, menyebutkan, bukan kepada orang lain, kepada Allah. Sebutkannya amal soleh itu. Yang ketiga, yaitu kita tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Seperti terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika terjadi kemarau, para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kemarau. Udah banyak binatang-binatang yang mati, pohon kering. Nabi berdoa kepada Allah, sahabat berdoa, Nabi berdoa kepada Allah, turun hujan. Setelah wafatnya Nabi, nggak ada seorang sahabat yang datang ke kuburan Nabi, nggak ada. Ketika terjadi kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar tidak datang ke kuburan Nabi, padahal Umar di Madinah, tapi datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, karena Abbas orang soleh. Maka Umar datang kepada Abbas, kemudian Abbas berdoa, Umar juga berdoa, yang lain berdoa, turun hujan. Begitu juga ketika terjadi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi zaman Umar radhiyallahu anhu terjadi demikian, minta kepada Abbas radhiyallahu anhu, kemudian turun hujan. Zaman Muawiyah
bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, terjadi juga kemarau di Syam. Mereka nggak datang ke kuburan Nabi ke Madinah, tidak. Minta kepada Yazid al-Aswad agar berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa, semuanya berdoa, kemudian dikabulkan Allah. Jadi ini tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Yang kedua, yang bid'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebut dalam syariat. Tawasul dengan pribadi Nabi dan orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Seperti yang tadi dibacakan oleh yang bertanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini masuknya kepada yang kedua, masuk yang bid'ah. Artinya tawasul dengan pribadi Nabi dan juga dengan orang soleh atau kedudukan mereka, nggak boleh. Yang syirik, tawasul yang syirik menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan mempertolongan kepada mereka. Ini penjelasan yang berkaitan dengan tawasul. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang lain lagi yang mau tanya. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Pertama dari Pak Hasan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh menambahkan gelar di depan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang ada di masyarakat Indonesia saat ini, semisal Kanjeng Nabi, kemudian Paduka Nabi atau Baginda Nabi SAW? Apakah hal itu termasuk perkataan atau gelar yang hulu? Mohon penjelasan dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, itu panggilan, sama juga sebagai arti dari kalimat Sayyidina. Kalau kita menyebutkan Sayyidina Muhammad SAW, nggak ada masalah. Kita menyebutkan nama Nabi dengan Sayyidina Muhammad SAW, memang Sayyid beliau. Yang tidak boleh, seperti yang sudah saya jelaskan dalam pembahasan selawat, nggak boleh dalam sholat kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak boleh. Karena apa? Nggak ada contoh dari Nabi. Nabi mengajarkan salawat kepada para sahabatnya, Nabi nggak pernah menyebutkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina, tidak ada. Tapi menyebutkan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Rasulullah SAW atau Sayyidina Abu Bakar, Umar, secara lafaz seperti ini kita sebutkan, memang mereka Sayyid, boleh. Yang tidak boleh kita sebutkan Sayyid itu kepada orang munafik. Jangan sekali-kali memanggil orang munafik dengan Sayyid, nggak boleh. Jadi penyebutan itu kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan istilah baginda atau yang lainnya. Tapi menyebutkan dengan kalimat Nabi Muhammad SAW itu lebih utama. Menyebutkan Rasulullah SAW itu lebih utama dari kalimat baginda, kanjeng Nabi atau yang lainnya. Karena apa? Karena itulah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu perhatikan ya. Kalau kita menyebut Nabi dengan Sayyidina Muhammad secara hukum syari boleh. Boleh. Seperti kita menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, memang Sayyid mereka semuanya. Tapi yang tidak boleh dibaca dalam sholat. Kemudian itu diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat tadi, baginda segala macam. Kalau kita menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, karena itulah yang ada, yang para sahabat menyebutnya, dan para ulama dalam kitab-kitab itu nggak pernah ada yang lain kecuali perkataan qala Rasulullah SAW, qala nabiyina Muhammadin SAW. Itu lebih bagus. Menyebut nama Nabi, menyebut nama Rasulullah, dilanjutkan dengan apa? Salawat. Itu yang paling utama. Karena pujian-pujian asalnya pujian satu, nanti nambah, nggak cukup dengan Sayyidina, tambah lagi yang lain terus. Akhirnya hilang itu. Yang pokoknya nabinya dan salawatnya hilang, yang ada pujian. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Wallahu alam. Mungkin satu lagi. Nah, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Ustaz. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum bernadar untuk berziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah diperbolehkan atau termasuk ke dalam perkara hulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Iya. Kenapa harus bernadar? Kenapa harus bernadar? Kita sebaiknya tidak bernadar.
Karena nazar itu dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Kalau kita bernazar itu artinya kita menyatakan sesuatu, artinya kita niatkan sesuatu yang tidak wajib jadi wajib atas diri kita. Umpamanya seorang dia puasa setiap bulan 3 hari. Itu puasa sunnah. Kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau puasa setiap bulan 3 hari. Jadi wajib atau tidak? Jadi wajib. Memberatkan atau tidak? Memberatkan. Sebaiknya semua jangan nazar. Laksanakan aja perintah Allah, jauhkan larangannya. Jangan bernazar. Ketika kita bernazar, berat buat kita. Memang kita wajib laksanakan. Kalau kita nazarnya taat, wajib laksanakan. Man nazara ayyuti' Allah falyuti'hu wa man nazara ayya'si Allah fala ya'si. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia laksanakan saat itu. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat, jangan dia lakukan maksiat itu. Nah, sekarang seperti ziarah ke kubur Nabi, kita niat ziarah ke kubur Nabi dari Indonesia, nggak boleh. Sebab tujuan ziarah itu hanya boleh ke 3 masjid. Nabi bersabda SAW, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Masjid hadha wa masjidil haram wal masjidil aqsa. Tidak boleh mengadakan perjalanan ziarah dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid. Yang pertama masjidku ini, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nggak pernah ada riwayat suruh ziarah ke kubur Nabi, nggak ada. Cuma karena ada di situ di Masjid Nabawi, ya sekalian kita ziarah ke kubur Nabi. Tapi niat yang pertama kali bukan ziarah ke kubur Nabi, bukan. Tidak boleh. Niatnya ziarah kemana? Ke masjid. Karena sholat di Masjid Nabi fadilahnya berapa? 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Sholat sekali sholat di Masjidil Haram fadilahnya berapa? 100.000 kali sholat di masjid seluruh dunia. Sholat di Masjidil Aqsa 250 kali. 250 kali. Jadi ziarah nazar dengan ziarah kubur Nabi nggak ada dan nggak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena nggak ada riwayat disuruh untuk ziarah ke kubur Nabi, nggak ada. Ziarah kubur betul ada, gitu. Kemudian para sahabat juga nggak ada setiap hari ziarah kubur Nabi, nggak ada riwayat, nggak ada. Ada berapa sahabat ketika pulang safar mereka ziarah ke kubur Nabi, pulang safar, dan mereka tinggalnya di mana? Di Madinah, tidak mengadakan safar. Nggak boleh kita sengaja ziarah kubur dengan safar, nggak dibenarkan. Karena tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid. Itu perhatikan itu. Dan itu penjelasan para ulama banyak tentang masalah ini. Karena itu akan mempunyai pengagungan dan nanti akan penyembahan. Maka Nabi sendiri melarang untuk dijadikan kuburnya sebagai tempat yang diibadahi. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat berhala yang disembah. Dan Nabi juga melarang orang mengadakan perayaan-perayaan di kubur Nabi, apalagi kubur yang lain. Itu nanti antum bisa baca di syarah kitab Tauhid tentang masalah ini. Jadi nazar itu jangan sampai kita memberatkan. Nazar dengan ziarah safar nggak boleh, harus kita batalkan itu. Jadi kita nazar yang sesuai dengan syariat. Yang sudah wajib ya kita laksanakan yang wajib, nggak perlu kita nazar lagi. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Seperti orang kalau saya umpamanya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau nggak sembuh, nggak sedekah dia. Saya memotong kambing 2 ekor kambing kalau sembuh dari sakit. Atau anak saya sembuh dari sakit. Atau saya lulus ujian, saya mau sembelih kambing. Kalau nggak sembelih kambing. Ini makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dapat mengeluarkan sesuatu dari orang bakhil.
Jadi orang bakhil itu kalau dia mau mengeluarkan sedekah, nazar dulu dia. Gitu. Yustakhraju minal bakhil. Ini sabda Nabi SAW. Jadi sebaiknya kita tidak bernazar. Maka sebagian ulama memakruhkan untuk bernazar, sebagian mengharamkan sebagiannya. Karena akan memberatkan orang itu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Ada yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan
tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, maka antum usahakan untuk berpuasa. Kira-kira ya jatuhnya pekan depan, Sabtu yang akan datang, tanggal 10-nya. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa 3 hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Seninnya kita lakukan, Kamis kita lakukan. Nanti untuk pekan depan, jatuhnya Tasu'a itu hari Jumat. Asyura jatuhnya hari Sabtu. Maka kita bisa lakukan itu. Hari Kamisnya puasa, kemudian Jumatnya kita puasa Tasu'a, kemudian setelah itu Asyura. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 nggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa, 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, nggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi nggak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Nggak ada dalam Islam, nggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya, nggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa, itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.